Selamat datang di YouTube channel The Body Shop Indonesia. Hari ini bersama aku Danang Wisnu, kita bakalan membahas sedikit tentang 3 jenis moisturizer, yaitu adalah humectant, emollient, dan occlusive. Kenapa kita perlu mengetahui tentang ketiga jenis moisturizer itu? Yang pertama itu adalah berkaitan dengan tipe kulit kita. Tipe kulit kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Tipe kulit yang berminyak itu berbeda kebutuhannya dengan kulit yang kering. Kulit yang kering berbeda lagi kebutuhannya dengan kulit yang normal, dan kulit yang normal berbeda dengan kebutuhan kulit yang berminyak atau kombinasi. Jadi makanya kita harus menyesuaikan dengan tipe kulit kita itu masing-masing. Yang kedua itu berkaitan dengan kondisi kulit kita. Seperti kulit yang lagi dehidrasi bakalan berbeda kebutuhannya dengan kulit yang lagi berjerawat, atau kulit yang aging berbeda kebutuhannya dengan kondisi kulit yang lagi sensitif. Kemudian juga berkaitan dengan cuaca dan tingkat kelembapan di lingkungan kita, karena kita tahu bahwa kita kadang-kadang tidak berdiam di satu tempat kan, kadang kita traveling keluar kota, bahkan keluar negeri. Nah seperti itu kan lingkungannya berbeda, otomatis kebutuhan kulit kita pun juga pasti berbeda. Makanya menemukan moisturizer yang tepat yang sesuai dengan kondisi kulit kita dan jenis kulit kita itu tuh sangat penting. Jadi langsung aja kita bahas tentang 3 jenis moisturizer yang tadi sudah aku sebutkan. Yang pertama adalah humectant. Humectant itu tuh berfungsi untuk menarik air dari sekeliling kita yang kemudian bakalan ditaruh di permukaan kulit kita. Itu tuh mencegah supaya kulit kita itu tidak kekurangan air. Jadi untuk kulit yang dehidrasi, humectant itu penting banget. Humectant itu biasanya water based, jadi kayak yang rasanya tuh kayak air. Makanya kulit yang oily, yang berminyak, itu biasanya tuh paling cocok pakai sesuatu yang isinya itu adalah humectant. Karena moisturizer yang humectant itu tuh biasanya tuh lebih ringan, tidak berat, tidak berminyak. Jadi untuk kulit yang oily yang memang butuh moisturizer yang ringan aja dan melembabkan, itu cocok banget. Dan dia itu bisa mengontrol produksi minyak karena kulit kita itu terjaga kelembapannya, jadi kelenjar minyaknya itu tidak terlalu aktif untuk memproduksi minyak terlalu berlebihan. Nah, bahan-bahan apa aja yang termasuk sebagai humectant? Mulai dari hyaluronic acid, kemudian ada glycerin, itu yang paling terkenal 2 itu. Kemudian juga ada aloe vera, ada seaweed, kemudian ada alpha hydroxy acid. Kemudian jenis moisturizer yang kedua itu adalah emollient. Emollient itu berfungsi untuk melembabkan dengan cara dia itu mengisi kekosongan di antara sel-sel. Jadi kalau misalkan kalian bayangin sel kulit kita itu kayak batu bata, di antaranya itu kan ada kayak semennya gitu. Nah, semennya itu kadang-kadang kosong. Si emollient itu masuk ke dalam si semen-semen kosong itu supaya si bentuknya dindingnya itu tuh menjadi utuh. Nah, emollient itu tuh biasanya paling cocok untuk kulit yang kering, bahkan untuk kulit-kulit yang flaky kalau mengelupas itu paling cocok pakai emollient. Emollient itu biasanya dalam bentuk minyak, jadi kayak vegetable oil atau sea butter atau sunflower seed oil atau jojoba oil dan sebagainya. Karena emollient itu bentuknya padat ya, rich gitu ya. Jadi dia itu cocok banget untuk kulit yang kering, bahkan iritasi atau eksim. Kemudian yang terakhir itu adalah occlusive. Jadi occlusive itu berfungsi untuk ngunci, ngelok gitu ya. Jadi ketika kulit kita itu sudah dihidrasi, sudah dilembabkan, sudah dikasih berbagai macam bahan-bahan yang berharga dari skincare kita, dia tuh butuh dikunci supaya kelembapannya itu nggak menguap, nggak menghilang. Biasanya moisturizer yang occlusive itu tuh malah tidak seberapa minyak, beda sama emollient. Kalau emollient tuh rasanya kayak minyak gitu, tapi kalau occlusive itu biasanya malah tidak seberapa berminyak, tapi rasanya di kulitmu tuh kayak ada lapisan untuk ngunci gitu. Bahan-bahan yang termasuk occlusive itu ada beeswax, kemudian ada petroleum jelly, kemudian ada silikon. Jadi tadi tentang 3 jenis moisturizer, tapi sebenarnya kita tidak bisa menilai suatu produk hanya dari lihat ingredients listnya, kemudian kita lihat, oh ini mengandung beeswax, maka dia bakalan occlusive. Oh ini mengandung hyaluronic acid, pasti bakalan dia humectant. Nggak seperti itu. Mau nggak mau, kita harus mencoba sendiri dan merasakan seperti apa rasanya di kulit kita. Apakah dia sebagai humectant, apakah rasanya seperti emollient, ataukah dia ngelok seperti occlusive. Dan sekarang aku bakalan sharing tentang pengalamanku pakai moisturizernya The Body Shop. The Body Shop itu kan punya banyak banget moisturizer, dan ternyata setelah aku cobain ternyata tuh sifatnya beda-beda. Jadi langsung aja deh dibahas mana yang humectant, mana yang emollient, dan mana yang occlusive. Seri vitamin E dari The Body Shop ini itu punya beberapa moisturizer, mulai dari yang gelnya ini, kemudian ada yang moisture cream, ada night nourishing cream, kemudian ada intense nourishing cream, lalu ada moisture protect emulsion, dan kelimanya itu punya sifat yang berbeda-beda. Untuk yang gelnya ini itu bersifat humectant, jadi teksturnya itu bentuknya gel, dan menurut aku tuh lumayan ringan. Ini sebenarnya bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Kulit kamu itu mau berminyak, mau normal, mau kering pun sebenarnya bisa pakai ini. Untuk kulitku yang berminyak, vitamin E yang gel ini tuh paling enak dipakai untuk pagi hari. Dia tidak membuat kulitku jadi makin tambah berminyak. Kalau dipakein sunscreen, dia tetap melembabkan, tapi tidak membuat sunscreenku tuh menjadi terlalu berlebihan minyaknya. Kemudian selanjutnya yang humectant itu adalah The Body Shop Drop of Youth Cream.
Sama seperti serinya Dwarf of Week yang lainnya, Youth Cream ini tuh memang terfokus untuk mengatasi tanda-tanda awal penuaan dini. Dia mengandung ada ekstrak edelweiss, sea holly, dan kristamarin. Teksturnya menurut aku dia sebuah krim yang ringan. Dia bikin kulit tuh menjadi halus. Kalau dipakai pagi hari untuk kulitku yang berminyak, dia masih aman, tidak membuat kulitku jadi makin tambah berminyak. Untuk malam hari dia cukup melembabkan, tapi juga bukan yang terlalu berat, bukan kayak night cream yang super intens, super lembab, super ngelok gitu, bukan seperti itu. Masih nyaman untuk kulit yang oily. Kemudian untuk emollient, ada seri vitamin E-nya mereka yang moisture cream sama night nourishing cream. Keduanya ini menurut aku rasanya itu emollient, tapi memang berbeda tekstur. Untuk yang moisture cream ini tuh lebih ringan, dia menurut aku lebih ke arah krim gel. Jadi kalau dibilang gel dia agak pekat seperti krim, tapi kalau dibilang krim dia itu agak encer seperti gel. Nah ini enak untuk segala situasi. Dia bisa dipakai untuk pagi, cukup melembabkan tapi juga tidak terlalu berat untuk pagi hari, tapi untuk malam hari dia cukup intens. Untuk night nourishing cream ini tuh lebih berat. Kalau aku paksa dipakai untuk pagi hari agak terlalu berat, agak terlalu berminyak, tapi kalau untuk malam hari ini enak banget, bener-bener melembabkan. Besokannya kulit tuh jadi lebih lembab, lebih halus gitu. Kemudian ada lagi The Body Shop yang Oil of Life Intensely Revitalizing Cream. Jadi seperti judulnya, oil, dia itu mengandung ada 3 jenis oil. Yang pertama adalah black cumin oil, rosehip oil, dan camellia oil. Dan karena memang dia itu minyak-minyakan, maka kerasa banget bahwa itu adalah sebuah emollient. Teksturnya itu krim yang rich, jadi untuk kulit yang kering ini bakalan suka banget sama ini. Untuk kulitku yang berminyak, kalau pakai ini di pagi hari terlalu berat, tapi kalau untuk malam hari ini enak banget. Lembab, dan ketika kulitku tuh lagi kering, itu tuh membantu banget membuat kulitku tuh menjadi lebih lembab dan lebih halus. Kemudian ada serinya Aloe, ini adalah Soothing Night Cream. Nah, Aloe yang Night Cream ini itu sifatnya ada sedikit emollient, tapi tidak terlalu rich ya. Jadi untuk kulitku yang oily masih aman-aman aja, bahkan dipakai untuk pagi hari pun ini masih nyaman. Jadi walaupun dia rasanya emollient, tapi dia itu ringan. Seperti namanya, dia mengandung aloe vera yang berfungsi untuk calming, soothing, jadi ini cocok banget untuk kulit-kulit yang lagi sensitif. Kemudian terakhir yang bersifat oklusif, ini adalah The Body Shop Tea Tree In Control Hydrator. Ini adalah sahabat untuk kulit yang berminyak. Dia melembabkan kulitku, dia ngelok kulitku dari segala macam hidrasi yang sudah kutaruh di kulitku sebelumnya, dan dia mengontrol produksi minyakku. Ini keren banget. Dia mengandung treat yang berfungsi untuk mengontrol jerawatku, plus dia juga melembabkan supaya kulitku itu terkontrol produksi minyaknya. Lalu ada serinya vitamin E lagi nih. Jadi ini adalah vitamin E yang Intense Moisture Cream. Teksturnya tuh paling rich, paling intens lembabnya, dan dia memang didesain untuk kulit yang kering. Dari semua serinya vitamin E yang varian intens ini tuh paling melembabkan. Kemudian dari serinya Aloe yang Soothing Day Cream. Jadi tadi untuk night creamnya tuh rasanya lebih ke arah emollient, kalau untuk day creamnya dia lebih ke arah oklusif. Jadi untuk kulit yang lagi sensitif butuh dilembabkan, kemudian harus dijaga kelembapannya supaya gak gampang hilang. Nah ini nih pakai yang Aloe yang day cream ini. Kemudian moisturizer selanjutnya itu adalah The Body Shop Root of Strength Firming Cream. Ini tuh mengandung ada ginseng sama jahenya juga, dan aku paling suka sama aromanya. Aromanya tuh kayak jamu seger gitu. Bagiku sih aku suka aromanya jamunya ini sih. Menurut aku ini adalah moisturizer ngelok paling enak dipakai untuk malam hari. Dia bener-bener ngelok. Jadi ketika aku pakai bermacam-macam skincare sebelumnya yang berlayer-layer, dia tuh bisa banget untuk ngelok. Ketika kita tuh lagi pakai bahan aktif tertentu yang memang ada efeknya untuk bikin kulit kita menjadi lebih drying, seperti mungkin antioksidan atau retinoid atau exfoliator. Nah ini tuh bisa banget untuk menjaga supaya kulit kita tetap lembab. Teksturnya itu rich, pekat, jadi memang pakainya cuma dikit-dikit aja, nggak usah terlalu banyak, dan dia itu bener-bener ngelok kayak ngunci gitu loh. Ini sih moisturizer favoritku dari dulu, night cream favoritku dari dulu. Tapi ada juga beberapa moisturizer yang menurut aku tuh rasanya balance ya. Jadi rasanya tuh nggak ke arah humectant, emollient, oklusif, tapi menurut aku tuh rasanya kayak semuanya tuh ada. Salah satunya itu adalah Dwarf of Light. Ini adalah The Body Shop Dwarf of Light Care Brightening Day Cream. Ini menurut aku secara tekstur dan secara rasa itu tuh balance antara humectant, emollient, dan oklusif. Kemudian ada satu lagi adalah vitamin C yang Glow Boosting Moisturizer. Teksturnya itu lebih ke arah gel, tapi dia punya efek untuk nge-seal dan ngeloknya, tapi juga ada sedikit rasa berminyak yang melembabkan. Makanya dua produk ini, yang Dwarf of Light Care Brightening Day Cream sama vitamin C Glow Boosting Moisturizer, menurut aku ini bisa banget untuk all skin type. Dan kebetulan keduanya tuh memang berfungsi untuk brightening yang memang dibutuhkan untuk semua jenis kulit. Jadi tadi tentang moisturizer-nya The Body Shop dan sifat-sifatnya, aku sangat berharap semoga membantu, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang ada komentar atau pertanyaan, monggo silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Thank you so much for watching. See you!